Halo, perkenalkan nama saya Erni Murangguna. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik sosial dan ekonomi lokal dalam masyarakat Sumba berdasarkan tulisan Jacqueline Vale tahun 2011. Saya mengambil tentang masyarakat Lawanda, kehidupan masyarakat Lawanda. Lawanda terdapat dua jenis pertanian, yaitu budidaya padi dan pertanian lahan kering. Di sini budidaya padi itu seperti yang di ladang, di sawah itu yang padi-padi yang diairi air begitu, dialirin air. Sedangkan pertanian lahan kering itu seperti jagung, ubi kayu atau yang disebut dengan singkong, ubi jalar. Seperti itu yang ditanam, kacang-kacangan juga itu yang ditanam dalam pertanian lahan kering. Ini adalah musim panen tradisional untuk tanaman pangan utama Lawanda. Oktober, November, di bulan Oktober dan November itu tidak ada yang dipanen karena ini adalah musim-musim hujan. Di saat inilah mereka mulai menanam bibit-bibit yang mereka mau tanam seperti padi itu, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan itu mulai ditanam di bulan ini, bulan Oktober dan bulan November. Dan makanan pokok mereka adalah sejenis jagung, gandum, akar umbian, ubi-ubi yang dikeringkan, ubi-ubi liar, seperti itu yang makanan-makanan pokok mereka. Sedangkan di bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini adalah musim-musim mereka mulai panen hasil-hasil yang mereka tanam di bulan Oktober dan November tersebut, dengan memisahkan bibit yang akan ditanam di bulan Oktober dan Novembernya lagi. Mereka memisahkan yang mana yang akan dimakan sepanjang bulan itu dan mana yang akan ditanam lagi dalam bulan Oktober dan November tersebut. Terus ada yang namanya sejarah penduduk asli dan organisasi sosial tradisional. Nenek moyang orang Lawanda akrab dengan tradisi lisan. Mereka menuturkan hikayat tentang para leluhur dalam bentuk lantunan syair-syair ritual yang panjang. Yang pertama adalah sejarah klan dimulai dengan leluhur pertama yang mendarat di Tanjung Sasar dan yang menjadi marapu dari klannya sejak saat itu. Memang nenek moyang orang Sumba itu mereka menganut kepercayaan marapu. Dari pertama itu mereka menganut kepercayaan marapu. Seperti nenek saya, contohnya nenek buyut dari saya itu mereka percaya dengan agama mereka, yaitu agama marapu. Setelah orang tua saya lahir baru mereka menikah dengan orang Kristen. Baru ini kan saya lahir begitu, saya langsung ini lahir dengan agama Kristen begitu, bukan agama marapu lagi. Jadi nenek kami itu pertama dulu masih marapu. Ini sama dengan keadaan yang di Lawanda juga sana. Yang kedua, sejarah wilayah dengan perhatian khusus pada urutan kedatangan klan. Klan yang tiba pertama itulah yang dinamakan Mangu Tanangu atau Tuan Tanah. Kalau kami kalau Tuan Tanah itu dinamakan Mangu Tanah saja, bukan Mangu Tanangu. Kalau bagi orang masyarakat Lawanda itu Mangu Tanangu, tapi kami Mangu Tanah saja. Itu bagi kami orang Sumba yang berada di kampung Anak Au sana. Kami dari Sumba Timur begitu. Beda bahasanya Sumba Timur dan bahasa Sumba Barat. Ada mirip-miripnya sedikit, tapi hanya sedikit-sedikit kata-kata saja yang berbeda, tapi ada mirip-miripnya juga. Terus yang C, cerita-cerita tentang perang, penyerangan, pembunuhan, dan berbagai cara merebut kekayaan.
Ini adalah sejarah penduduk asli dan organisasi sosial tradisional leluhur orang Sumba yaitu di Lawonda. Ini sama persis dengan, saya perhatikan sama persis dengan satu Sumba ini tentang leluhur orang Sumba itu adalah kepercayaan Marapu. Tanah-tanah kosong adalah masih menganggap bahwa milik mereka yang datang pertama. Jadi kita hanya diturunkan saja bagi yang datang, yang baru lahir sekarang, yang masih ada sekarang begitu. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang karakteristik ekonomi dan sosial masyarakat asli orang Sumba. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih.